Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Saya pikir dia akan memimpin dalam meminta maaf kepada publik, tapi sepertinya dia masih ingin mengatakan sesuatu. Tidak mau kalah, Luo Junsu meninggikan suaranya. Apakah aturan baru yang dirumuskan kali ini dibuat oleh asosiasi untuk memberikan perlakuan khusus kepada Cheng Jinwu? Benar atau tidak? Biarkan saya melihat, bagaimana Anda akan menjawab kali ini? Luo Junsu mengharapkan Gao Jianli menunjukkan kelemahan, tetapi Gao Jianli menuangkan air dingin padanya. Ini perlakuan istimewa khusus. Jawaban yang sangat singkat menyebabkan kegemparan. Kerumunan itu berisik dan berisik. Mengesampingkan penonton, bahkan reporter dan anggota kongres saling bertukar pandang dengan rekan mereka dan berdiskusi dengan suara rendah. Tentu saja, Luo Junsu yang paling terkejut. 039. Apakah orang tua ini sudah gila sekarang? 039. Entah tetap menghindari topik ini sepanjang waktu, atau menunjukkan kelemahan dengan tergesa-gesa, ada apa dengan mengakuinya dengan percaya diri seperti ini? Tapi Gao Jianli sepertinya tidak mengatakan sesuatu yang salah. Sebaliknya, dia sangat tenang. Sikap tenang dan akal itu membuat Luo Junsu berangsur-angsur gugup. Dia menelan tanpa sadar. Saat ini, Gao Jianli berbicara lagi. Saya hanya punya satu pertanyaan untuk semua orang di sini. Kehadiran yang luar biasa. Saat Gao Jianli berbicara, ruang konferensi menjadi sunyi. Semua orang menutup mulut mereka dan menatapnya serempak. Tim penyerang yang terdiri dari 20 pemburu level A dan tim penyerang satu orang dari Hunter Seong Jinwu. Gao Jianli berdiri perlahan, dia melirik ke arah orang-orang yang hadir, dan menatap mata terkejut yang tak terhitung jumlahnya. Yang mana yang akan kamu pilih jika penjara bawah tanah itu di luar kendali? Tidak ada yang menjawab. Karena tidak perlu dijawab sama sekali, jawabannya sudah jelas. Kuat, kuat. Kuat, kuat. Semua orang menghindari pandangan Gao Jianli, tetapi Gao Jianli memandang Luo Junsu. Kuat, kuat. Luo Junsu juga tidak bisa memberikan balasan. Gao Jianli tersenyum dangkal, dia sudah mendapatkan reaksi yang diinginkan. Lalu semua orang masih berpikir bahwa Hunter Seong Jinwu tidak boleh diberi perlakuan khusus? Seorang pemburu yang bisa bernilai seluruh tim penyerang atau lebih. Gao Jianli bertanya kepada semua orang, apakah perlu menghalangi kemajuan pemburu seperti itu? Kata-kata yang ingin diucapkan Luo Junsu tercekat di tenggorokannya, dan Gao Jianli terus berbicara. Negara M, negara R, negara Z, DLL, total ada 21 negara yang ingin mendapatkan informasi tentang Hunter Cheng Jinwu. Gao Jianli memegang dokumen resmi yang tebal di tangannya. Negara-negara ini cemburu dan ingin membawa Hunter Seong Jinwu kembali ke negara mereka sendiri. Setelah menyelesaikan pidatonya, Gao Jianli menatap Tuan Luo Junsu lagi. Dalam keadaan seperti itu, jika tidak ada perlakuan istimewa khusus, bagaimana negara dapat mempertahankan Cheng Jinwu Hunter? Ekspresi Luo Junsu menjadi jelek. Dia merasakan bahwa situasinya telah benar-benar terbalik. Tapi Gao Jianli menatap Luo Junsu seolah dia tidak berniat melepaskannya. Apakah kamu masih ingin apa yang terjadi pada Huang Dongshu terjadi lagi? 039, Tidak dapat menjawab, Luo Junsu menggigit bibir bawahnya dengan erat. Gao Jianli meletakkan dokumen di tangannya, dan memasang ekspresi tenang. Luo Junsu tahu itu. Ketahui arti emoji ini. Inilah yang Gao Jianli biarkan dirinya lihat dalam situasi ini, ekspresi sang pemenang. Luo Junsu mengertakkan gigi dan membalas. Tapi keadilan juga harus dipertimbangkan. Itulah tepatnya yang akan dikatakan selanjutnya. Gao Jianli menyela kata-kata Luo Junsu. Apakah Tuan Luo Junsu baru-baru ini pindah ke komunitas di dekat perusahaan Hunter? Wajah Luo Junsu memerah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Saya ingin bertanya mengapa Anda sengaja pindah ke tempat yang harga rumahnya beberapa kali lebih tinggi dari daerah sekitarnya? Kuat, kuat. Tuan Luo juga ingin tinggal di tempat yang aman, bukan? Yang itu, demikian juga dengan masyarakat. Kalau punya uang, siapa yang tidak mau pindah ke tempat yang lebih aman? Luo Junsu sangat marah hingga wajahnya membiru dan merah. Jika lawannya bukan pemburu peringkat S,
saya pasti akan bergegas dan menghajarnya. Lawannya adalah Gao Jianli. Dan Gao Jianli lebih tahu daripada Luo Junsu bagaimana menghadapi musuh yang berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Aku harap kamu bisa memikirkannya dengan hati-hati. Jika ruang bawah tanah level S yang tidak terkendali muncul di tempat ini, siapa yang bisa melindungi hidupmu? Kata-kata Gao Jianli membuat Luo Junsu terdiam. Lagi pula, hidupmu tidak bisa dibeli dengan 100 atau 1000 kali harga rumah. Dengan cara ini, Gao Jianli mengakhiri pidatonya. Berdiri di depan portal level untuk pertama kalinya, Liu Chenhao menatap portal di udara dengan mata terbuka lebar. Kuat, Tuhan. Pada ketinggian ini, Anda harus mengangkat kepala untuk melihat puncaknya. Cheng Xiaoyu memandang Liu Chenhao yang masih tidak bisa menutup mulutnya setelah 20 menit, dan ingat pertama kali dia melihat portal level. Sepertinya memang seperti itu penampilannya. Chenhao, rahangmu akan jatuh. Hah? Ah, ya. Maaf, Kak. Ini pertama kalinya aku melihat portal sebesar ini. Reaksi macam apa yang akan dia miliki jika dia melihat portal di FCT? Cheng Jinwu tertawa. Liu Chenhao dengan malu-malu menggaruk kepalanya. Dia bertanya kepada Cheng Jinwu, "Saudaraku, apakah Anda benar-benar perlu memanggil tim pemulihan atau tim penambangan?" Bagus. Cheng Jinwu melambaikan tangannya dan memanggil 30 tentara bayangan elit yang sering mengikutinya. Mereka akan melakukan hal-hal ini. Liu Chenhao terkejut oleh prajurit bayangan yang tiba-tiba muncul di belakang Cheng Jinwu. Dia mengangguk setelah terkejut. Armor hitam dan helm hitam. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, mereka adalah sekelompok prajurit bayangan dengan pencegahan yang hebat. Staf asosiasi juga datang. Di antara mereka ada orang yang akrab. Pemburu Seong Jinwu. Kepala Seksi Wu Zhenze. Wu Zhenze, kepala bagian pengawasan, mengambil alih alat pengukur kekuatan sihir portabel seperti speedometer dari bawahannya. Boleh saya konfirmasi dulu? Tolong. Cheng Jinwu berdiri di samping, dan prajurit bayangan di belakangnya maju selangkah. 039, ya Tuhan, 039. Wu Zhenze, yang sedang mengukur para prajurit, melebarkan matanya karena terkejut. Untungnya, ada kacamata hitam untuk menghalangi ekspresi terkejutnya. 039, semua prajurit bayangan berada di atas berang atau arang. Ini dengan mudah melebihi standar lisensi untuk perampok penjara bawah tanah level A. Tapi tentara bayangan Hunter Seong Jinwu lebih dari itu. Jika prajurit bayangan lainnya memiliki kekuatan yang sama. Wu Zhenze mengangkat bibirnya. 039, ini hanya memberikan perlakuan istimewa. Mereka yang berpegang teguh pada masalah ini benar-benar bodoh. 039. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu menatap Cheng Jinwu. Sudah dikonfirmasi dan tidak ada masalah. Cheng Jinwu juga tertawa kecil. Kupikir aku bisa mulai merampok Dungeon dengan lancar, tapi aku tidak menyangka. Hunter Cheng Jinwu, tolong lihat ke sini. Apakah Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan tentang pertempuran tim pertama Xiaoya Guild? Mengapa kamu menamai guild Xiaoya Guild? Apakah ada arti khusus? Apa hubunganmu dengan Liu Suxian, salah satu pendirinya? Para wartawan di luar barisan terus melontarkan pertanyaan kepada Seong Jinwu. Pertarungan tim pertama Cheng Jinwu setelah mendirikan guild. Demi mengabadikan momen bersejarah ini, para wartawan berkerumun di sini dan menunggu sejak dini hari. Tidak seperti guild lain, kali ini staf asosiasi Hunter yang mengontrol reporter, bukan anggota guild. Seong Jinwu menunjuk ke arah wartawan dengan dagunya. Bukankah seharusnya informasi pribadi saya dilindungi? Meskipun Anda dapat melindungi informasi Anda tidak dapat menyembunyikan lokasi portal, jawab Wu Zhenze sambil tersenyum. Kami akan mengurus para reporter ini, kamu hanya perlu berkonsentrasi untuk menyerbu penjara bawah tanah. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, PHC out and bye-bye.